saya Husnul Hatimah Fadila, biasa dipanggil Lisa. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Makassar. Bila mungkin bagaimana pendapatnya dulu soal konten-konten yang ada di Indonesia, khususnya untuk anak sebagai generasi muda, apakah lebih banyak yang mendidik atau lebih banyak yang absurd begitu? Kalau menurut saya mungkin 50% Kak. Ada yang mendidik, ada juga yang mungkin kurang baik untuk ditonton seusia kita. Mungkin kalau dalam hal mendidik yaitu mungkin seperti tutorial-tutorial belajar dan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Namun ada pun konten yang menurut saya tidak cocok ditonton untuk usia seperti usia 18 tahun ke bawah Kak. Kalau Dila sendiri sukanya di konten yang bagaimana itu? Kalau saya sendiri itu suka konten-konten tentang studi atau tips belajar dan juga konten-konten seperti A Day in My Life. Kalau terus Dila sendiri favorit konten kreatornya mungkin siapa? Kalau favorit konten kreator mungkin Charles Tadi di YouTube channel Kak. Oh ya, mengapa suka dia? Karena konten-kontennya itu banyak konten-konten Day in My Life, konten-konten tips belajar, konten-konten lettering, karena kebetulan habis saya juga menulis dan banyak konten-konten yang subscribe. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Andi Putri Dewi Suryanti, asal sekolah dari SMK Penerbangan Tekno Terapan Makassar. Usia sekarang 16 tahun. Menurut tak bagaimana sih konten yang ada di Indonesia, apakah menarik atau bagaimana? Menurut saya, sejauh yang saya lihat, konten-konten sekarang yang ada di Indonesia bisa dikatakan masih bisa berdampak positif dan negatif bagi pelajar. Mengapa saya katakan seperti itu? Sekarang banyak konten-konten yang beredar seperti kekerasan dan pelecehan yang seharusnya belum pantas dilihat anak di bawah umur. Sedangkan di sisi negatif yang bisa pelajar ambil dari sisi positifnya, yaitu masih bisa menggunakan konten-konten internet sebagai inspirasi, seperti lebih banyak menonton inspirasi seperti konten dari Najwa Shihab atau Mary Riana. Kalau menurut kita konten yang cocok bagi remaja itu konten yang bagaimana? Menurut saya konten yang cocok untuk remaja itu banyak menonton bagaimana sih caranya hidup sehat, berhubung karena sekarang kita berada di era pandemi, lebih banyak menonton cara pencegahan COVID-19 untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dan lebih banyak menonton konten-konten kayak di samping kita belajar seperti konten memasak kah, ataukah lebih belajar bernyanyi kah, seperti itu Kak. Konten kreator favoritnya siapa? Konten kreator favorit saya Najwa Shihab. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya lebih suka menonton perdebatan dan mempelajari bagaimana sih kita mengatasi masalah-masalah tersebut, bagaimana sih kita bisa mendapatkan solusi dan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Bagaimana menurut tak konten-konten prank yang ada di Indonesia? Konten-konten prank yang ada di Indonesia bisa dikatakan masih ada yang merugikan. Kenapa demikian? Karena kebanyakan ada seseorang yang masih bisa menerima bercandaan tersebut, tapi masih dan ada juga seseorang yang beda dalam pendapat hal tersebut dan masih beda tujuan dari yang bikin konten-konten prank. Kalau kita sendiri bagaimana cara tak menghindari konten-konten negatif? Cara saya menghindari konten-konten negatif seperti yang beredar di Indonesia, saya mempelajari
pertama-tama saya mempelajari apa sih yang sebenarnya maksud dari tujuan konten tersebut, dan betul-betul saya saring, saya posisikan ke posisi ada yang mungkin masih ada yang bisa kita ambil dari sisi positifnya, masih ada yang bisa kita ambil dari sisi negatifnya, seperti itu. Terima